Salam saudara sekalian, jumpa lagi kita dengan program Thanks God is Monday. Adapun renungan saya berjudul pada hari ini adalah perihal kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah takut kehilangan sesuatu yang berada di luar kendali dan kuasanya. Contohnya bagaimana? Ketika katakanlah seorang bapak diponis suatu penyakit yang mematikan, katakanlah kanker, maka di pikirannya adalah dia akan mati. Padahal mati dan hidup adalah bukan berada dalam kendali dan kuasanya. Mati dan hidup berada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, apakah kekhawatiran itu dosa? Alkitab secara spesifik melaporkan bahwa Alkitab tidaklah dosa. Tapi kekhawatiran yang berlama-lama, kekhawatiran yang secara terus-menerus akan menyeret seseorang untuk berbuat dosa. Dengan cara bagaimana? Iblis akan memprovokasi pikiran kita sehingga kita menyalahkan banyak orang dalam kasus-kasus persoalan hidup. Dan orang di samping kita tidak mau disalahkan. Terjadilah pertengkaran dan terjadilah maki-memaki, bisa terjadi sampai tingkat penganiayaan. Nah, sebenarnya kekhawatiran itu adalah hal yang biasa Bapak Ibu ya. Itu adalah kekhawatiran bagian daripada hidup. Artinya jangan biarkan kekhawatiran itu mengambil tempat yang lebih daripada ketaatan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jika kekhawatiran itu mengambil tempat yang lebih dari kepercayaan dan ketaatan kita dari Tuhan, maka hidup ini akan menjadi beban. Jika hidup ini menjadi beban, maka kita akan meragukan pemeliharaan Tuhan. Jika kita meragukan pemeliharaan Tuhan, maka hidup ini adalah hanya penuh dengan ketakutan. Mengapa seorang bisa khawatir? Ada dua faktor yang mendasari. Pertama adalah faktor eksternal, faktor dari luar. Seorang melihat dengan mata kepala sendiri kejadian tentang penjamretan, pemukulan, dan penganiayaan. Dan dia berkata, jangan-jangan itu terjadi kepada saya. Padahal itu di luar kendali dan kuasanya. Faktor internal adalah seorang tidak dapat khawatir di luar kesadarannya, di dalam kesadaran. Artinya seorang tidak dapat khawatir di luar kesadarannya. Kekhawatiran itu adalah pilihan Bapak Ibu. Nah, seorang dokter psikiater bernama Charles Mayo berkata, kekhawatiran ibarat seperti sebuah kursi goyang yang berada dalam satu titik. Dia bergoyang tidak mundur, dia bergoyang tidak maju. Jadi dia tidak bisa kemana-mana, stuck di situ. Justru kekhawatiran tidak bisa menghasilkan solusi. Justru kekhawatiran akan menyerap energi positif dalam diri kita sehingga kita mengalami kelemahan dalam mengalami hidup ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Apa yang makna dari perkataan Tuhan Yesus ini? Maknanya adalah begini Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, serahkanlah kekhawatiran itu padaku. Maknanya bukan untuk meniadakan kekhawatiran itu. Justru kita diminta untuk keluar dari area itu, dari arena itu. Agar kita tidak tersedot energi kita. Ya, sehingga kita menjadi kuat. Ketika Musa diundang Allah untuk naik ke Gunung Sinai, Tuhan berkata, Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat yang kau injak dan tanah yang kau injak itu adalah kudus. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, bukankah semua tanah di tempat dunia ini sama? Ya, sama. Baik di luar negeri, di dalam negeri, dan di tempat kita hari ini. Apanya yang membedakan tanah itu? Yang membedakan adalah perkataan dan kuasa Tuhan itu yang membedakan Bapak Ibu. Sehingga Musa mematuhi perkataan Tuhan dan dia memasuki wilayah Tuhan. Apa yang terjadi ketika Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya dan berkilau-kilau. Bapak, Tuhan yang sama juga dalam perjanjian baru berkata, tinggalkan area itu, jauhkan area itu bagian saya. Jangan ambil, tapi acap kali kita melangkah ke dalam kekhawatiran dan ke dalam area itu, sehingga kita menjadi orang yang capek, hidup ini menjadi beban. Mengapa Tuhan selalu berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Petrus juga berkata, jangan kamu khawatir. Paulus juga berkata, jangan kamu khawatir. Apa alasannya? Karena hanya firman Tuhan yang sanggup mengalahkan kekhawatiran.
Tidak ada yang lain, buku-buku tidak ada yang lain, motivator, konselor, mereka tidak bertanggung jawab atas seluruh perkataan mereka. Setelah mereka berkata, mereka tidak bertanggung jawab dan tidak ada janji di dalam perkataan mereka. Tapi pribadi yang satu ini, Tuhan kita, setiap perkataannya mengandung janji yang bisa dipertanggungjawabkan untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya jauhilah area itu, yaitu kekhawatiran. Kitab Salomo dalam Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran membungkukkan orang. Saya merenung apa artinya? Ternyata Bapak Ibu, bahwa orang bisa bungkuk karena tulangnya keropos. Ini berbicara dengan pundasi ya Bapak Ibu ya. Berbicara pundasi. Tulang kita adalah, fungsi tulang adalah untuk membentuk tubuh. Ketika tulang kita kuat, pondasi kita kuat, iman kita kuat, maka tubuh kita bisa bergerak dan rohani kita juga bisa kuat. Tapi jika tubuh kita ini, tulang kita ini keropos, maka rohani juga, kehidupan rohani kita keropos. Tidak ada orang yang suka melihat orang bungkuk Bapak Ibu. Dia hanya melihat dan mencibir. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya? Tidak ada orang yang suka melihat orang bungkuk berjalan Bapak Ibu. Maka ketika saya merenungkan ayat ini, saya minta sama Tuhan, Tuhan berilah saya pengertian aplikasi tentang ayat ini. Apa yang dimaksud ayat ini? Saya mendapat pengertian dan suara itu berkata dalam hati saya, coba engkau berjalan bungkuk 15 menit. Saya praktekkan Bapak Ibu. Ketika saya jalan bungkuk, saya pergi ke kamar mandi, semua otot-otot kepala saya ini sakit Bapak Ibu ya. Ketika saya mau mengambil odol dan sikat gigi, saya tidak bisa menjangkau karena saya bungkuk, karena rak sikat gigi itu di atas, dan itu bisa menjadi ancaman bagi saya. Bisa saja tangan saya ini terluka, saya mengambil. Kedua, saya pergi ke tempat tidur dengan berjalan berbungkuk. Saya mau tidur dan menaiki tempat tidur sangat susah sekali. Turun juga susah. Padahal tidur yang baik adalah terlentang Bapak Ibu. Kita nyaman. Nah, orang-orang khawatir tidak bisa menikmati kenyamanan Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang khawatir tidak bisa menikmati kenyamanan Tuhan. Ketiga yang saya lakukan, saya ambil gitar. Ketika saya hendak memuji Tuhan, saya mengalami kesusahan karena bungkuk saya ini, badan saya menekan gitar dan menekan paha saya, jadi beban bertambah. Ketika saya bernyanyi, tidak bisa sempurna. Menyanyi yang paling baik adalah ketika kepala kita tegak, sehingga pita suara kita tidak tertekan, udara yang keluar juga bagus. Tapi ketika saya praktekkan bungkuk sambil menyanyi, saya tidak maksimal. Orang-orang yang khawatir demikian Bapak Ibu. Dia tidak bisa memuji Tuhan, susah sekali memuji Tuhan. Karena dia khawatir hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa memuji Tuhan? Dia hidup dalam kekhawatiran. Tadi di atas dikatakan, orang yang khawatir adalah orang yang meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita tinggalkan wilayah itu. Jangan masuki. Karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang sama adalah Musa disuruh Tuhan memasuki wilayahnya. Musa menuruti perkataannya. Tapi firman yang sama kita disuruh untuk meninggalkan area itu. Karena area itu adalah bagian Tuhan. Jangan ambil Bapak Ibu. Kita ini diciptakan secara unik. Kita ini bukan diciptakan secara massal seperti sebuah pabrik menciptakan botol minuman. Tidak Bapak Ibu. Apa buktinya? Buktinya gampang sekali dan sederhana. Lihat sidik jari saudara Bapak Ibu. Tak ada yang sama pun. Kita satu marga, satu keturunan, satu ayah ibu. Sidik jari kita tidak ada yang sama. Bahkan berkat anak kembar pun berbeda. Sekalipun mereka memakai sepatu yang sama, ukuran yang sama, baju sama warnanya, topi sama, dilahirkan oleh ibu yang sama. Tapi berkatnya adalah berbeda. Itulah yang unik dalam diri Tuhan. Mengapa? Itu hanya bisa dipahami dengan iman Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengimani apa yang dikatakan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Bukan ecek-ecek Bapak Ibu. Iman hanya bisa berjalan dengan pengharapan. Iman tidak bisa berjalan dengan kekhawatiran. Kekhawatiran hanya bisa berjalan dengan ketakutan. Di mana ada kekhawatiran, di situ ada ketakutan. Di mana ada ketakutan, di situ ada kekhawatiran. Jika kita orang yang takut dan orang yang khawatir, sia-sialah hidup ini. Padahal hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan, bukan murahan. Tapi kita harus menikmati pemberian itu. Dengan cara bagaimana? Kita menyerahkan seluruhnya
hidup kita kepada Tuhan. Janganlah kamu khawatir. Itulah pesan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang olehnya kami hidup sampai pada hari ini. Kami sudah belajar tentang bagaimana supaya kami tidak khawatir. Bahwa kekhawatiran itu adalah membungkukkan tulang, membuat kami susah memuji Tuhan dan melakukan aktivitas kami, membuang energi yang positif dalam diri kami sehingga kami mengalami kelelahan. Mari kami Tuhan, biarlah kami Tuhan belajar menjauhkan area yang Kau larang itu sehingga kami bisa menikmati pemeliharaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.